Terungkap strategi Cina sembuhkan pasien COVID-19 yang kini dicontek Amerika Serikat. Ditulis oleh Nia Alif di Sivert.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Cina membuktikan kalau negaranya lebih cepat bangkit dari wabah corona dibanding negara lainnya. Meski jumlah terinfeksi hampir 100 ribuan, nyatanya angka kematian masih separuh Italia yang jumlah infeksinya lebih sedikit. Ini bukanlah omong kosong atau ada yang ditutup-tutupi, buktinya Amerika Serikat sampai ketar-ketir sehingga sebentar lagi akan mencontek strategi Cina. Indonesia juga harus banyak belajar dari Cina seperti Amerika Serikat. Jangan seperti Said Didu yang dikit-dikit mengatai anjing pekik, tapi nyatanya yang bisa membantu Indonesia hanya Cina. Negara lain sama-sama berperang melawan virus ini. Kini Cina sebagai satu-satunya yang mengumumkan zero kasus di Wuhan dan tingkat kesembuhan tinggi yang layak dijadikan percontohan. Nama strateginya adalah donor plasma. Secara sederhana, mengambil darah pasien yang dinyatakan sembuh total lalu didonorkan ke pasien dengan gejala atau yang positif. Tentunya sesuai golongan darah masing-masing, cara ini terbukti efektif diterapkan di Cina. Sebelumnya dilansir dari liputan6.com, para dokter di Shanghai menggunakan infus plasma darah dari orang-orang yang telah pulih dari virus corona COVID-19 untuk mengobati mereka yang masih berjuang melawan penyakit tersebut. Hal tersebut dilaporkan sebagai hasil awal yang menggembirakan oleh seorang profesor Cina pada Senin 17 Februari. Seorang ahli darurat utama di Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan menggunakan plasma konvalesen adalah pendekatan yang sangat valid untuk menguji, tetapi penting untuk mendapatkan waktu yang tepat demi bisa memaksimalkan peningkatan imunitas pasien. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 18 Februari 2020. Lu Hongzhuo, profesor dan CEO Direktur Pusat Klinik Kesehatan Masyarakat Shanghai, mengatakan bahwa 184 kasus masih dirawat di rumah sakit, termasuk 166 kasus ringan, sementara 18 dalam kondisi serius dan kritis. Dia mengatakan rumah sakit telah mendirikan klinik khusus untuk memberikan terapi plasma dan sedang memilih pasien yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Darah akan disaring untuk memeriksa apakah ia memiliki penyakit lain seperti hepatitis B atau C. Tambahnya, kami yakin metode ini bisa sangat efektif pada pasien kami, katanya. Tidak ada perawatan atau vaksin berlisensi penuh terhadap virus corona baru, dan proses pengembangan serta pengujian obat-obatan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Plasma konvalesen telah terbukti efektif dan dapat menyelamatkan jiwa termasuk penyakit menular lainnya termasuk rabies dan difteri. Dr. Mike Ryan, Kepala Program Kedaruratan Kesehatan WHO mengatakan kepada wartawan di Jenewa. Ini area yang sangat penting untuk dikejar, kata Ryan, karena apa yang globulin hiperimun lakukan adalah mengkonsentrasikan antibodi pada pasien yang pulih. Anda pada dasarnya memberi sistem kekebalan korban baru dorongan antibodi agar mudah-mudahan mereka dapat melalui fase yang sangat sulit. Jadi itu harus diberikan pada waktu yang tepat karena itu menghilangkan virus dalam sistem. Dan hanya memberi sistem kekebalan bagi pasien baru dan dorongan vital pada saat dibutuhkan. Tetapi itu harus diatur dengan hati-hati dan tidak selalu sukses. Ryan menambahkan, jadi ini adalah bidang penemuan yang sangat penting dan saya percaya mereka sedang memulai uji coba di Cina. Tetapi itu adalah cara yang sangat valid untuk mengeksplorasi terapi, terutama ketika kita tidak memiliki vaksin dan tidak memiliki antivirus khusus. Amerika Serikat sendiri kini ikut mencontek cara Cina menggunakan donor plasma setelah sebelumnya mengolok-olok negara tirai bambu tersebut. Makanya Indonesia harus belajar bahwa belum tentu mereka yang merasa kuat dan ahlinya ahli lebih tahu segalanya dibanding yang disepelekan.
Seperti dilansir Tempo.com, rumah sakit di New York City bersiap untuk menggunakan darah orang yang telah pulih dari virus corona COVID-19 sebagai kemungkinan penangkal penyakit tersebut. Para peneliti berharap bahwa pendekatan lama menginfus pasien dengan darah yang syarat antibodi dari mereka yang selamat dari infeksi akan membantu kota metropolitan itu. Langkah ini sebagaimana dilakukan Nature 24 Maret 2020 untuk menghindari New York bernasib seperti Italia, di mana unit perawatan intensif sangat sesak sehingga dokter harus menolak pasien yang membutuhkan ventilator untuk bernafas. Upaya tersebut mengikuti studi di Cina yang mencoba tindakan dengan plasma, fraksi darah yang mengandung antibodi, tetapi bukan sel darah merah dari orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun penelitian ini hanya melaporkan hasil awal sejauh ini. Keuntungan utama untuk plasma pasien pulih adalah wabah itu tersedia segera, sedangkan obat dan vaksin membutuhkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk berkembang. Semoga cara cerdas Cina dalam menghadapi virus corona yang kini dicontek Amerika Serikat bisa segera diterapkan di Indonesia. Jokowi harus mendengar saran terbaik dan membuka informasi dari luar. Kalau IDA yang katanya kumpulan dokter tapi sarannya sebatas lockdown, patut dipertanyakan gelarnya asli atau imitasi. Akhirnya terima kasih juga untuk Sri Kandi alias penulis SeaWorld dengan profesi doktor yang juga sudah menuliskan soal donor plasma sejak tanggal 18 Maret. Kita negara kuat, maka kita harus yakin bisa melewati pandemik ini dengan cara semaksimal mungkin. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.